Oke, teman-teman di Badan Luar Biasa, komunitas Patulisan seluruh Indonesia dan komunitas Delisa, dialog pendidikan literasi bahasa dan sastra. Bersama saya, ini ada Bobo Dr. Islam MPD, dosen BPS YKB UNS. Bersama Mbak Titi, praktisi literasi yang Jos Garus Pol, Mas Kristiandi, MPD yang Jos Garus Pol. Ini praktisi literasi bahasa asing yang top market. Kalau saya tanya, saya biasanya mengatakan, do you understand? Jawab saya stand. Tapi kalau beliau tidak, jawabannya banyak sekali. Nanti kita urai. Nah ini Mas Ketua Kabit yang selalu merancang, menyiapkan generasi wirausaha literasi. Ada Mbak Ica di sana. Ini juga pembelajar literasi yang top market luar biasa. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Literasi Internasional, kita akan bincang sekilas. Mas Kris, sebenarnya kalau kita lihat, mohon maaf ya ini, kalau kami orang bahasa, ini kan tingkat penguasaan bahasa asingnya, mohon maaf, bukan rendah sih, rendah sekali ya. Ini kalau Pak Kris selaku praktisi literasi bahasa, khususnya bahasa asing, ini sebenarnya bagaimana upaya kami untuk bisa meningkatkan kompetensi bahasa asing ini, Mas? Monggo Mas Kris, biar kami tahu strategi cara untuk menguatkan itu. Ya, di era globalisasi dan kemudahan akses teknologi informasi ini, peningkatan literasi yang paling efektif itu adalah dengan berkomunikasi langsung dengan saudara-saudara atau orang-orang dari berbagai macam budaya dan bangsa lewat forum-forum atau media sosial. Banyak platform yang memfasilitasi anak-anak kita untuk dapat mengakses komunikasi langsung, ya, baik itu artifisial maupun yang real, yang nyata, sehingga mereka dapat konteks dan dapat feedback, dan itu tidak face to face, dalam artian ada istilah affective filter, yaitu malu kalau salah. Tapi kalau dengan artifisial, kemudian dengan melalui media sosial, platform, di sana ada banyak penutur bahasa Inggris dari berbagai macam latar belakang, yang mana mereka juga sedang belajar, maka perasaan malu yang merupakan affective filter yang tinggi itu bisa turun, sehingga mereka bisa belajar lebih baik. Baik, luar biasa Mas Kris. Satu lagi, kalau itu kalian berarti kan langsung ya berintegrasi dengan platform-platform, bisa digital, bisa langsung. Nah, rata-rata ini pengalaman saya sendiri nih, dan teman-teman mungkin merasakan juga, kami ini kalau sudah latihan gitu kan pengen praktek gitu, prakteknya sama Mas Kris gitu, HPD. Dan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri agar ini akhirnya setelah latihan itu dicoba nih kira-kira secara bertahap tapi sampai target. Ayo gimana? Ya, di sini ada dua tadi. Yang pertama dengan artificial language learning, dengan dengan lawan bicara yang artifisial, di mana dia itu kan sifatnya seperti robot ya. Jadi kita nggak perlu malu dengan robot itu, sehingga kita tambah PD. Nah, PD kita itu nanti bisa kita bangun dengan ketika kita komunikasi dengan robot yang artifisial tadi, kita bisa mendapatkan feedback. Kemudian di situ juga ada progress score. Kemudian setelah merasa yakin dan punya kompetensi bahasa yang baik, bisa komunikasi dengan native speaker dari berbagai penjuru dunia. Dan native speaker itu jangan dibayangkan seperti kalau ngobrol dengan saya. Kalau ngobrol dengan saya itu kan saya pengajar, jadi tak boleh salah gitu. Oh iya. Tapi kalau dengan native speaker mereka tidak akan berpikir komunikatif nih. Komunikasi. Strateginya gitu teman-teman di Badan Luar Biasa. Ini Mas Kristiandi. Jadi kalau saya belajar pada beliau, you stand, you start to or gitu ya. I stand under you gitu. Karena saya mau meraih lampu gitu kan, maka saya berdiri di bawahmu gitu ya. Nah ini menjadi penting karena saya selalu dekat dengan Mas Kris sehingga saya menjadi percaya diri. Sekarang saya dekat dengan Bobo Slamet ini. Nah, dalam bidang pengalaman berwirausaha bidang literasi, beliau ini pakarnya karena beliau mengelola salah satu penerbit yang tentu akan menjadi pemantik baik dalam proses penyiapan naskah, menulis, editing sampai finishing terbit.
Bobo, gimana ini Bobo selamat bisa cerita untuk generasi muda Indonesia agar termotivasi virus positifnya menyebar ke seluruh Indonesia. Monggo. Baik, terima kasih saudara muda saya. Siap, ya. Junior saya. Jos gandos, Pol. Yang telah melarang Nusantara. Siap, direk. Jadi lorong-lorong sampai lereng-lereng. Lengkap. Dorong tadi. Kecuali dorong-dorong ya. Dari turun sampai ke menunjukkan kepedulian beliau terhadap kondisi keberadaan literasi di Siap. negeri kita tercinta ini. Tuh. Nampaknya apa yang beliau rasakan sama juga yang saya rasakan, namun hanya dari aspek yang berbeda. Tuh. Dari aspek di lapangan mungkin beliau ya, karena memang beliau adalah pengelola lapangan, pembeli lapangan, dan juga penjual lapangannya. Direk. Nanti hasilnya kita diskusikan. Inilah yang tampaknya perlu kita dorong terus, Ya. karena dengan kondisi ini ditinjau dari aspek khususnya di penerbitan Ya. lebih khusus lagi buku sekolah. Betul. Ini juga kondisinya tampaknya tidak terlalu jauh berbeda. Dan ini bisa kita cermati dari bagaimana kalau buku itu dicetak akhirnya juga agak kesulitan dalam Penjualannya. Iya. kecuali kalau itu sudah dianggarkan di dalam anggaran-anggaran melalui dana bos atau bagian dananya. Itu pun juga kadang di lapangan buku sudah dibeli, itu pun juga membacanya juga Nah, itu. ada kendala Kendala, ya. kendala tidak tahu ini. Barangkali menurut saya ini adalah perlu program-program yang sudah dicanangkan pemerintah beberapa tahun yang lalu dengan gerakan literasi. Saya melihat konsepnya sudah sangat bagus, tertata rapi dan seterusnya. Namun tampaknya evaluasi kaitannya dengan bagaimana apakah Bapak Ibu guru di lapangan ini juga melaksanakan itu atau tidak. Ini tampaknya kadang kita yang selama ini yang kita lihat buku banyak dibeli, namun dikumpulkan di perpustakaan. Inilah yang barangkali perlu bagaimana kita mengefektifkan tentang anggaran-anggaran yang ada dengan program-program sehingga berkesinambungan. Siap. Nah, itulah yang namanya kita cermati selama ini. Pada sisi lain terkadang ya, program sudah bagus, namun evaluasi belakang juga tidak. Karena itu barangkali perlu dipikirkan lebih mengarah ke sana. Siap. Sehingga nanti semua program pemerintah itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada sisi lain saya juga melihat dan mencermati adanya suatu program yang dilaksanakan oleh suatu lembaga penerbitan. Dalam hal ini misalnya kalau di pusat itu di kementerian itu dari pusat perburuan itu tidak ditindaklanjuti kebijakan berikutnya. Nah ini ada Di juknis turun sampai bawah tidak diimplementasikan. Kadang hanya sektoral. Satu contoh misalnya kementerian mengadakan penilaian buku. Namun bagaimana buku itu setelah dinilai disampaikan pada penerbit